Karena dulu gue pernah datang ke beberapa presentasi franchise tawarin ke gue dikasih jaminan pasti untung. Make sense nggak sih Don? Karena dengan bisnis franchise, Anda sudah mendapatkan resep, Anda sudah mendapatkan branding, ya kan? Anda sudah mendapatkan SOP, sehingga trial and error-nya itu lebih pendek. Nah, gue suka nih yang kayak gini nih. Soalnya berarti kelihatan lo nggak cuma mau jualan franchise doang, lo juga mau pastiin gue bisa jalan ya. So, topik hari ini gue akan ngobrol soal franchise. Judul topik hari ini jagoannya franchise, dan tamu yang udah ada sama gue ini udah beken di dunia digital nih. Jadi harusnya udah nggak perlu gue perkenalkan sih. Hai Don, apa kabar? Halo, apa kabar? Happy New Year, selamat tahun baru untuk semua penggemar bubur ayam. Juga bukan penggemar bubur ayam, juga selamat tahun baru. Selamat tahun baru bro. Gimana? Sehat, men? Sehat. Puji Tuhan, sehat. Semoga 2021 semakin baik ya. Semoga COVID selesai. Dengar-dengar sih vaksin udah pada mulai distribusi ya? Iya, hari ini pas kita taping ini ya, jam tadi pagi Pak Jokowi sudah live kan ya, vaksin. Iya, good lah. Vaksin. Semoga bisa lancar aja. Iya. Anyway, man, gua dengar kalau nggak salah Desember lalu ya, gua dengar katanya lu ada brand baru ya di Januari 2021 ini. Iya, jadi dari sisi kita di Saur Sally Group-nya sendiri sih, kita kan ada investment company namanya Selera Capital kan ya, investment dan juga partnership company Selera Capital. Jadi kita baru bekerja sama signing MOU dan agreement dengan salah satu menurut saya the best ayam geprek yang pernah ada di Indonesia, ya kan? Secara kualitasnya juga lebih baik dari rata-rata ayam geprek lainnya. Lebih unik juga konsepnya, konsep makanannya juga unik. Namanya ayam pusbat. Nah, jadi kita seperti visi yang Selera Capital yang punya. Selera Capital itu adalah subsidiary company dari Saur Sally Group yang membantu brand-brand F&B lokal di Indonesia yang punya good product, good potential, ya kan, omset cukup bagus per outletnya, ingin scale up tapi mungkin have problem dan butuh bantuan. Jadi kita bekerja sama dengan mereka membantu untuk scale them up. Jadi kita baru signing agreement dengan mereka, kita akan grand launchingnya rencananya bulan Februari ini. Oke. Bro Gun, nanti gua undang ya untuk acara grand openingnya kalau bisa datang. Terima kasih, kalau nggak bisa ya mohon supportnya aja, mungkin papan bunga atau seperti itu. Pasti dong bro. Meramaikan acara grand launchingnya. Pasti dong. Kemarin tuh grand launching yang Just and Shake itu juga rame banget tuh, gila tuh. Iya. Just and Shake juga salah satu brand yang kita launching September lalu ya. Cukup ramai. Iya. Ini ayam geprek yang lu masuk ini dalam mau grand launching ini, maksudnya kalau lu invest berarti kan mereka udah punya outlet ya sekarang ya? Udah jalan kan? Mereka sudah punya 4 outlet. Existing 4 outlet, potensinya cukup rasanya kita suka, pick all the criteria parameter yang kita require, ya kan? Akhirnya kita JV dengan mereka ya, bentuk entity baru, PT baru, dan kita Saur Sally Group yang ngambil porsi managing partner di sana, ya kan? Dan juga kita berpartner dengan influencer, karena sekarang lagi ngetren nih partneran dengan influencer, mega influencer gitu kan. Kita partneran dengan influencer yang sangat terkenal di e-sport ya, industri e-sport yang anak-anak milenial, anak muda, yaitu Dylan Pros dan juga Angelica. Jadi kita berpartner dengan Dylan Pros dan Angel akan membantu boosting untuk awareness-nya dan marketingnya lagi, dan creating konten mengenai ayam pusbat tersebut. Gila, gua inget lu tuh baru keluarin Just and Shake kayaknya belum lama. Sekarang lu ada brand baru lagi. Ya lu sekarang jalan brand apa aja ya? Jadi kalau yang ayam pusbat ini bukan brand baru sih sebenarnya. Dia sudah established ya, udah 1 tahun lebih umurnya. Ya kan? Jadi istilahnya bukan lagi coba-coba, istilahnya bukan mulai dari nol ya. Dia sudah ada, ya kan? Sudah rame, yang seperti disampaikan tadi, sudah rame, sudah punya good standar, ya kan? Cuma kita bekerja sama dengan mereka, membantu mereka untuk scale them up untuk menjadi lebih besar gitu.
Dan kalau dibilang dari Sour Sally Group sendiri, kita brandnya total ada Sour Sally, Gulu Gulu, Vika, Wautek. Di sister company, sister holding group ada Manis ya kan. Terus ada Juice and Shake. Dan yang terakhir ini Ayam Pusbat. Oh, wow. Gila. Banyak juga ya. Iya. Lu Ada di 2021 ini ada upcoming a few more. Ada brand yang kita kerjasama dengan Baim Wong juga. Ya kan, minumannya healthy healthy cendol, tapi cendolnya dari Papua. Oh. Oh, ternyata yang sama Baim Wong itu justru gua kira ayam puspat ini. Tapi beda ya? Bukan. Oh, oke. Sama Baim Wong itu healthy Papuan cendol. Jadi itu usahanya lebih mikro, ya kan? Soalnya marketnya Baim kan cukup besar ya, banyak yang mikro ya kan. Jadi dengan hanya modal 20-30 jutaan orang bisa mempunyai bisnis gitu, bisnis rumahan, kita promosi rumahan untuk bisnis cendol tersebut. Healthy Itu cendol, healthy Papuan cendol. Oh, itu kalau nggak salah Januari ya? Lu udah launching itu ya? Itu Februari. Oh, Februari. Itu di sister company-nya, bukan di Sour Sally Group. Di sister company. Saya di situ sebagai advisor di company itu sih. Itu sama Pak Handoko ya, di Cuan Generation. Jadi dengan harga modal 20 jutaan, 30 jutaan orang bisa mempunyai suatu usaha baru ya, minuman tapi sekarang kan lagi populer minuman-minuman yang reseller ya kan, open PO gitu kan ya. Nah, kita memasuki bisnis Cuan Generation tuh masuki bisnis tersebut. Brandnya Sajojo ya dengan Mbak Imong itu. Dan tapi dengan integrasi dengan ada teknologinya ya. Jadi orang melakukan transaksi tidak usah transfer, tidak usah WA. Jadi semua transaksinya dan orderan bahan baku, penjualan minumannya itu bisa dilakukan melalui aplikasi itu. Mantap. Jadi kayak startup ya lu ya? Enggak, itu aplikasi kita outsource kok. Ada third party yang membantu kita. Kita hanya fokus di produknya aja sama marketingnya ya. Iya. Gila, itu brand lu udah banyak banget ya. Lu gimana sih ceritanya kok bisa history lu bisa masuk ke F&B gitu ya? Tahun 2008 pertama kali kan mulai bisnis ya, brand pertama yaitu Sour Sally. Ya kan? Sour Sally itu saya pertama kali itu dimulai dari hobi juga ya, dari passion ya. Karena saya penggemar makan frozen yogurt. Waktu kuliah ada kesempatan untuk kuliah di Amerika, saya kuliah di LA untuk ngambil master ya kan. Waktu ya biasalah anak-anak kuliah kan banyak free time atau lagi ngumpul. Jadi saya sering makan frozen yogurt ya kan. Suatu saat orang tua saya datang untuk acara graduation saya. Setelah acara graduation saya bawa ke salah satu frozen yogurt yang lagi populer di sana, antriannya panjang. Nah, ide itu muncul dari mama sebenarnya yang suka produknya dan merasa bahwa ini produk es krim yang tapi sehat ya kan, rasanya enak, banyak buah-buahnya ya kan, orang tua kan senang ya banyak buahnya kan. Jadi mama yang pertama kasih mencelutukan ide tersebut. Jadi akhirnya saya wujudkan ide tersebut, akhirnya buka Sour Sally di Indonesia tahun 2008. Ide pertama itu muncul kita tahun 2007. Summer 2007, 2008 bulan 5 Sour Sally pertama buka. Jadi sejak saat itu ya saya berkecimpung terus di dunia F&B sampai sekarang udah tahun ke-13 nih. Tahun 2021 ke-13. Dan Sour Sally sendiri sekarang sudah menjadi grup ya, sudah punya subsidiary company yaitu Selera Capital. Ya kan, Selera Capital juga melakukan beberapa investment. Salah satunya dikasih kesempatan untuk berpartner dengan Pak Gun nih di ESB kan ya, yang kita sangat-sangat happy banget bantu sistem kita, ERP sistemnya. Jadi dari Sour Sally sendiri udah 13 tahun, udah banyak brand-brand di bawah Sour Sally Group. Tapi Sour Sally sendiri nih, ini saya belum lupa nih kalau ngomong brand baru nih. Sour Sally sendiri rencananya quarter 2 di bawahnya Sour Sally sendiri kita ada satu brand minuman yang sekarang kalau Sour Sally kan frozen yogurt nih, es krim yogurt kan ya. Kita mau bikin brand minuman yogurt, jadi yogurt shakes, yogurt drinks, ya kan? Kan sekarang lagi populer minuman-minuman yang lebih healthy kan ya, yogurt shakes, yogurt drinks. Nah itu rencananya kita akan launching Q2 dan menarik banget karena kita dikasih kesempatan juga untuk berpartner sama idola saya dulu waktu saya muda, sama Agnes Monica. Jadi yang jadi brand influencernya Agnes Monica. Iya, jadi kita barusan seal the deal, udah oke. Jadi rencana produk R&D udah done, udah selesai semuanya. Ya kan, cuma tinggal perlu timeline-nya, progress untuk branding. Nanti kita akan selesaikan di quarter 2, kemungkinan kita akan launching. Pas bersamaan dengan ulang tahun Sour Sally yang ke-13. Ulang tahun Sour Sally ke-13 Mei tanggal 15.
13 tahun, brand sebanyak itu. Lu sekarang berapa outlet sih, Don? Berapa outlet yang sudah buka itu sekitar 250-an ya. Tapi sebenarnya could be more, a lot of backlogging ya. Outlet franchise yang menunda untuk buka, menunggu ada yang berani buka, ada yang menunda untuk buka, ya kan. Tapi sebenarnya sih, if everything goes back to normal soon, kita seharusnya udah yang seharusnya dibuka tuh ada another 200 ya, jadi harusnya 450. Mantap. Stop a little bit. I see. Don, lu boleh share nggak sih, Don? Soalnya gini loh. Sama sih. Mungkin bedanya gini ya. Gue mulai bisnis dulu pertama kali itu 2006. Ya kita nggak beda-beda jauh lah ya. 2006, 2008. Gue inget pertama kali gue mulai bisnis tuh problemnya tuh banyak banget. Nah, lu boleh cerita nggak sih, Don, waktu pertama kali lu buka outlet pertama itu? Itu jatuh bangunnya kayak apa tuh? Wah, banyak ya. Challenge-nya banyak banget sih sebenarnya memang untuk mulai bisnis pertama itu. Yang paling susah itu apa-apa kalau mau mulai sesuatu itu adalah yang pertama memulainya, ya kan? Yang kedua, yang equally susah adalah membesarkannya, ya kan? Ketika fase mulai udah selesai, udah rame, bagus. Nah, membesarkannya itu challenge juga tuh. Kita step up-nya bagaimana kan ya. Yang pertama memulai itu ya problemnya, kalau saya, personal problem saya tentunya, ya saya kan bukan dari Jakarta ya. I never grew up in Jakarta, ya kan. Saya tinggal Jakarta ketika mulai bisnis. Jadi pertama pasti getting used to Jakarta dulu, ya kan. Settling in istilahnya, ya kan. Tapi setelah kalau secara bisnis sih ya pastinya belum ada pengalaman ya. Jadi mulai berbisnis, jadi apa yang kita pelajari di kuliah, mungkin di sekolah dulu, sekarang dipraktekkan, ya kan. Terus cari bahan baku, cari supplier, ya kan, cari vendor, karena belum ada track record dalam bisnis kan, belum tahu yang kayak kalau mau pakai ini tuh yang bagusnya ini gitu, ya kan, atau kalau mau pakai ini harusnya ini gitu, ya kan. Bahkan sampai tahun 12 tahun pun kita mencoba banyak POS ya, akhirnya kita akan menjatuhkan pilihan kepada ESB sekarang kan, yang paling happy dengan ESB. Nah itu pun butuh 12 tahun tuh, coba ya kan, trial and error kan. Nah, jadi challenge-nya tuh seperti demikian. Terus habis itu secara bisnis seperti itu, secara personal juga challenge-nya juga ada pastinya ya. Karena again, anak muda ya kan, itu saya waktu saat itu masih umur 20-an ya kan. Getting my first money ya kan, sukses, rame. Challenge-nya pastinya adalah how to manage money ya. Ya kan, itu yang cukup penting dipelajari juga oleh teman-teman untuk bisnis F&B. Terus secara keuangan, secara finance, ya kan, memilah antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan perusahaan, challenge-nya banyak. Bro, sekarang gue pengen ngajak teman-teman untuk lebih kenal industri franchise nih. Nah, sebenarnya kalau dibanding industri lain ya, terutama ya, gue mau ngomong soal industri franchise untuk yang F&B. Sebenarnya menurut lu industri F&B ini dibanding sama industri lain itu apa sih keistimewaannya? Apakah ini satu industri yang menurut lu memang one of the best ya, yang bisa dipilih orang untuk apalagi pebisnis pemula gitu ya yang mau masuk? Kalau melihat industri ya, katakan untuk pemula untuk masuk ya, pastinya kalau industri F&B itu kita tahu karakteristiknya adalah semua orang butuh makan, semua orang butuh minum, ya kan? Untuk memulai juga tidak terlalu susah sebenarnya. Karena hanya dimodalkan, yang penting bisa resep, bisa masak, bisa bikin makanan, sudah bisa mulai bisnis. Ya kan? Nah, kalau saya bilang katakan apakah bisnis F&B salah satu yang terbaik? Karena saya di industri F&B dan saya menggeluti bisnis F&B, tentunya saya bilang iya. Tapi kalau dari orang awam yang saya bisa kasih tahu karakteristik paling utamanya, kenapa saya bilang bisnis F&B terbaik, itu adalah karena semua orang butuh makan, semua orang butuh minum, ya kan? Dan industri F&B itu udah dari zaman dulu kala sampai zaman mendatang. Dan sekarang kalau kita lihat analisa-analisa, ya kan, industri F&B semakin meningkat. Karena kenapa? Karena memang gaya hidup masyarakat yang sudah tidak terlalu gaya hidup masyarakat yang sudah mulai kebiasaan untuk tidak dine in di dalam ya. Dia meskipun di rumah sekarang nih, mereka juga malas masak yang biasanya order GoFood atau GrabFood, ya kan, order delivery, ya kan. Mereka mau instan cepat gitu. Jadi dengan gaya hidup yang berubah juga semakin meningkat industri F&B ini ke depannya. Oke, kalau kita ngomong ini industrinya, nah sekarang
pilihannya sih bro, karena gini, gue tahu lu kan background lu kan banyak bangun brand untuk bisa create franchise ya. Kenapa sih bro lu lebih pilih di franchisein brandnya lu? Sebenarnya kalau dibilang kenapa di franchisein juga kita nggak 100% franchise ya. Jadi dari total 100 outlet, sebenarnya 100 outlet yang kita miliki katakan, kita punya 30 outlet itu atau 30%-nya outlet sendiri. Ya kan? The reason why we franchise is that we feel that zaman sekarang ini there is not much luxury of time anymore ya. Karena bisnis F&B itu cukup, selain karena memang marketnya begitu lukratif, menarik ya kan, pemainnya juga banyak ya kan, dan salah satu yang paling penting untuk di dalam sebuah bisnis adalah you have to move fast kan ya. Nah salah satu move fast itu melalui franchising ya kan, selain memang juga secara keuangan adalah ada managing risknya juga bagus ya kan, dan juga memberi kesempatan untuk teman-teman yang lainnya ingin memiliki bisnis F&B yang punya passion terhadap produk kita untuk memiliki bisnis tersebut. Nah, jadi win-win ya. Selain bisnisnya dapat berkembang pesat, ya kan. Kedua, kita juga bisa mempunyai banyak. Katakan Anda mempunyai 50 franchise, berarti secara tidak langsung Anda mempunyai 50 partner yang ingin membantu membesarkan brand Anda. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan lu bisa kasih saran Don ke pebisnis, terutama pebisnis memula, itu sebenarnya lebih baik mereka coba bangun brand sendiri atau mendingan mereka ambil franchise sih? Sangat bergantung ya. Kalau benar-benar pemula dan dia tidak tahu resep sama sekali, belum ada pengalaman di F&B, bahkan tidak bisa masak sama sekali, yang menurut saya itu lebih feasible untuk bisnis franchise. Karena dengan bisnis franchise, Anda sudah mendapatkan resep, Anda sudah mendapatkan branding, ya kan? Anda sudah mendapatkan SOP, sehingga trial and error-nya itu lebih pendek. Dengan trial and error lebih pendek itu berarti Anda bisa save time, ya kan? Kedua, resikonya lebih pendek karena Anda membeli franchise, Anda bisa decide, ya bisa lihat potensi ini bisnis, ya kan? Kalau menurut Anda bagus, produknya enak, rame, Anda bisa menentukan untuk membeli franchise tersebut. Sedangkan kalau untuk memulai bisnis sendiri, mungkin orang-orang yang memang sudah senang banget masak, punya resep yang bagus, makanan enak, selama ini dia makan, teman-teman, family makan, bilang enak, ya kan? Dan dia punya modal sedikit, dan dia rasa dia punya ada keahlian sedikit, ya bolehlah untuk memulai untuk bisnis F&B-nya dengan dari satu rumah makan kecil mungkin, atau buka PO, ya kan? Kalau ternyata laku, ya silakan bisa teruskan. Jadi ada beberapa langkah sih, tergantung situasi dan kondisi masing-masing dari individual tersebut. Oke, berarti tergantung dari seberapa besar resiko yang gua mau ngambil ya? Iya, betul. Seberapa besar resiko, seberapa besar pengalaman lu, ya kan? Seberapa tidak mau trial and error, ya kan? Kalau yang pengen udah jadi, ya pengen langsung udah jadi, udah ada resep, ada SOP, ya kan? Ada tim yang bisa manage, ya kan? Yang bisa bantu kasih guidance, ya kan, nggak mau belajar sendiri lagi, tinggal belajar dari franchise-nya, ya kan, itu juga bisa dilakukan. Banyak justru sekarang pembisnis F&B yang baru mulai keluar nih, setahun 2 tahun terakhir, awalnya mereka mulai belajar F&B-nya juga dari franchise. Dia beli dulu franchise-nya, sebuah bisnis, ya kan, sebuah brand, dia pelajarin, ya kan. Setelah udah yakin, udah pengalaman, akhirnya dia punya resep, dia punya keyakinan sendiri, dia mulai brand sendiri. Ada juga yang kayak gitu. Oh ya, good idea juga ya. Belajar dari lu, Don. Anyway gini, yang namanya F&B ya, regardless gua ada outlet atau gua jualan delivery, kan banyak sih teman-teman gue yang ngomong namanya retail itu tergantung ke location, salah satu faktor yang penting ya. Don, sebenarnya kalau misalnya ya gue ambil ya salah satu franchise lo, mungkin Gulu-Gulu atau Vika gitu ya. Untuk locationnya itu gue tentukan sendiri atau lu orang bantu cariin atau lu orang bantu review atau gimana ya? Untuk location itu biasanya kita memberikan keleluasaan kepada mitra atau franchising-nya atau lisensi kita panggilnya untuk memilih lokasi mereka sendiri. Tapi kita kasih panduannya. Dan kita kasih gambarannya, ya kan? Kalau mereka rasa lokasi tersebut sesuai dengan panduan yang kita berikan, tick all the boxes yang kita berikan, decision itu kita serahkan kepada mereka keputusannya. Ya berarti kalau gitu lebih leluasa bisa aja kalau gue punya ruko sendiri ya, gue punya tempat sendiri, gue pengen buka gitu ya. Yes, betul.
Tapi jangan dijadikan sebuah patokan bahwa karena saya punya ruko sendiri, saya harus buka di ruko saya. Ya kan? Kembali lagi, apakah lokasi ruko Anda tersebut memang sesuai dengan kriterianya enggak? Kalau tidak sesuai kriteria, tidak sesuai tidak sesuai kriteria yang cocok untuk membuka bisnis brand tersebut, ya jangan dipaksakan. Ya kan? Mendingan cari tempat lokasi lain yang memang kriteria, keluar dana lebih sedikit, tetapi potensi untuk suksesnya lebih tinggi karena kriteria lokasinya yang lebih baik, yang lebih cocok gitu. Nah, gue suka nih yang kayak gini nih. Soalnya berarti kelihatan lu nggak cuma mau jualan franchise doang, lu juga mau pastiin gue bisa jalan ya. Kalau gitu, balik lagi ke ini nih. Karena dulu gue pernah datang ke beberapa presentasi franchise, tawarin ke gue. Gue dikasih jaminan pasti untung. Make sense nggak sih, Don? Saya itu nggak ada yang pasti untung ya. Di dunia ini nggak ada yang pasti untung. Bahkan kita pemilik outlet sendiri pun belum tentu semua outlet juga untung. Ada beberapa outlet yang pasti rugi ya. Dan akhirnya entah kalau kita mau apa istilahnya kantong kanan kantong kiri ya kan, saling supporting, atau apa boleh buat kita harus tutup. Ya kan? Jadi yang penting kalau ada bisnis franchise yang menjamin pasti untung ya kan, dan memberi jaminan sales, nah itu perlu dipertanyakan ya. Karena there's nothing, nggak ada di dunia ini yang pasti istilahnya. Apalagi bisnis ya, bisnis fluktuasinya tinggi ya. At least dengan franchise kita perkecil resikonya lah ya, perkecil betul ruginya aja ya. At least dari franchise itu SOP sudah ada, resep sudah ada, ya kan, brand sudah ada, support sudah ada, ya kan. Jadi resiko suksesnya itu lebih besar, resiko gagalnya lebih kecil. Tapi namanya juga persentase resiko ya, belum ada yang pasti, belum pasti sukses, belum pasti gagal juga. Don, kalau misalkan gue mau ngambil franchise lu nih ya, gue butuh modal berapa duit sih untuk bisa mulai? Wide ranging ya, gue jawab. Kalau umpamanya yang di Saur Sally Group itu rata-rata franchise-nya dimulai dari harga sekitar 250-300 jutaan. Satu set full udah bisa running bisnis ya kan. Tapi kalau yang di Cuan Generation ya kan, yang micro franchising itu bisa dimulai dari harga 20 jutaan, 25 jutaan udah bisa. Oh wow. Oke. Cuma berarti kan itu gue dapat apa aja tuh kalau let's say gue bayar 300 juta gitu. Apakah gue juga termasuk tempat, termasuk beban operasional atau apa gitu? Ya, jadi itu udah termasuk renovasi tempat, bahan baku awal, security deposit, termasuk dengan biaya kemitraannya juga, tapi di luar dari biaya sewa ya. Karena sewa itu adalah kan bukan modal awal ya. Sewa itu kan adalah fixed cost ya, bukan capital expenditure di awal ya. Bukan investment di awal ya, itu merupakan biaya operasional kan. Jadi di luar sewa. Oke. Don, gue bisa dapat gambaran nggak sih Don? Biasanya ya kalau gue buka bisnis F&B ya, restoran atau minuman kah, gue awal-awal itu mesti siapin dana operasional berapa bulan sih amannya? Karena kan ya bisnis kan butuh waktu ya untuk sampai dia bisa take off untuk bisa self sustain kan? Iya. Jadi biasanya rata-rata itu yang idealnya sih 6 bulan, ya kan? Biaya karyawan, biaya sewa, biaya persiapan. Kalau bahan baku nggak usah ya, bahan baku kan muter juga dengan salesnya ya. At least karyawan, at least fixed cost-nya bulanan lah, ya kan? Biaya listrik dan lain-lain itu sekitar 6 bulan. Tapi kebanyakan orang bisa cut short dengan hanya butuh 3 bulan aja udah cukup. Oke, 3-6 bulan ya. Dan normally kalau gua expect BEP itu kita ngomong biasanya rangingnya berapa lama tuh Don? Sangat ranging lagi ya, tergantung produknya, tergantung lokasi ya. Bahkan satu brand pun bisa beda-beda tergantung lokasinya, ya kan? Tergantung outlet ke berapa juga gitu kan. Nah biasanya yang awal-awal tuh, ya kan, yang lebih cepat. Nah kalau gulu-gulu pernah itu hari rekor 3-4 bulan udah balik modal. Wow. Ya kan? Ya, tahun 2019. Ya kan? Saur Sally juga ada beberapa lokasi yang di luar kota ya kan, yang apalagi outlet pertama di luar kota ya kan, itu juga bisa 3-4 bulan.
Tapi kalau kita bilang rata-rata F&B 1 tahun itu aja itu udah bagus sebenarnya. Oke, anyway, Don, tadi gue udah ngerti sih. Lu ada support SOP segala macam. Terus kalau gue bayar franchise, gue dapat lisensi, gue dapat bahan baku awal segala. Kalau dari day to day supportnya sendiri, Don, kalau gue ambil franchise lu gitu ya, gue ada dapat support nggak sih? Bentuk support kayak apa gitu kalau ada? Oke. Nah, biasanya setiap franchisee, setiap mitra itu di-assign namanya LRO, Lisensi Relationship Officer, sama MRO, Marketing Relationship Officer. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional, pemesanan bahan baku, ya kan, problem-problem operasional, itu bisa mengontak langsung dengan LRO tersebut. Nah, LRO tersebut yang akan menghubungkan ke masing-masing divisi yang bisa mensupport problem-problem dari setiap mitra tersebut. Ya kan. Nah, kalau umpamanya untuk butuh support marketing, butuh didesainin local store promo, ya kan, untuk permintaan request informasi mengenai promo, ya kan, atau hal-hal yang berhubungan dengan marketing atau sosial media atau desain, itu bisa mengkontak MRO yang langsung berhubungan kepada divisi marketing dan divisi desain yang ada di perusahaan kita. Jadi kalau misalkan nih, bisa nggak sih kalau gue berasa nih, aduh kayaknya sales gue jelek nih bulan lalu, gue minta saran dong gimana caranya gue naikin sales, gue kontaknya tuh itu ya, MRO-nya ya. Betul. Nanti bisa dibantu untuk bikinkan local store promo, untuk dijelasin info-info selanjutnya. Oke. Mengenai franchise sih gue cukup jelas, Don. Nah, Don, boleh dong, Don, gue pengen dapet dong tips and tricks dari lu nih untuk yang udah kerja di F&B lumayan lama nih ya, kalau boleh nih. Nah, karena kan bisa aja kan ada teman-teman kita yang mungkin dia pikir gua nggak mau coba franchise tapi gua pengen coba bangun brand sendiri gitu. Don, boleh dapat insight nggak sih, Don, kalau misalkan ada orang mau bangun brand sendiri, kan lu udah pengalaman lama di situ, ada tips-tips apa nggak sih, hal-hal apa yang perlu gua perhatiin, Don, kalau gua mau bangun brand punya gua sendiri gitu? Yang pertama, untuk bangun brand sendiri, produknya harus bagus. Ya kan? Yang kedua, yang masih tetap pertama. Artinya bagus itu apa? Harus seleranya, market fit-nya cocok dengan selera. Kalau kita ngomong bisnisnya di Indonesia, berarti harus cocok dengan selera Indonesia. Ya kan? Dan Indonesia sangat banyak selera-selera ya. Berarti kalau buka bisnis Jakarta, harus cocok dengan seleranya orang Jakarta. Ya kan? Ya. Yang kedua, harus mempunyai atau at least ngerti operasional yang baik. Jangan sampai uang yang masuk tidak jadi apa-apa, malah banyak yang keluar. Operasional yang baik itu berarti berhubungan dengan finance, ya kan? Pemesanan bahan baku, kesiapan bahan baku, ya kan? Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional, managing tokonya, training, ya kan? Yang ketiga adalah harus mempunyai digital marketing. Sekarang karena zamannya digital ya, harus punya digital marketing atau marketing plan yang bagus, ya kan? Bisa memarketkan produknya sehingga bisa kenal banyak orang. Don, let's say gua coba nih bangun brand gua sendiri dan fail, gagal. Terus gua pengen coba lagi, gua pikir ya udah deh, gua balik lagi deh, gua coba ambil franchise. Nah, Don, cuma selama beberapa tahun ini gue alami, kalau gue mau cari franchise, terus terang gue bingung, gue mau cari di mana gitu. Nah, kalau di grup Sour Sally sendiri, media apa sih yang dipakai untuk bisa reach out ke orang-orang yang punya keinginan untuk buka franchise? Ya, jadi di Sour Sally Group kita sendiri ini, biasanya kita waktu sebelum pandemi, kita ikut namanya Expo. Ya kan, yang setiap bulan November tuh, Sial Interfood Expo. Nah, itu biasanya kita jualan franchise di situ. Atau kita ikut franchise Hotel Franchise Indonesia. Ya kan, acara-acara franchise Indonesia, brand-brand yang kita ikut sertakan, ya kan. Tapi karena pandemi ini, jadi kita sekarang lagi bikin landing page ya, Sour Sally Group, di mana dia bisa masuk ke sana, bisa lihat masing-masing brand yang dia ingini, ya kan, dia bisa tanya-tanya mengenai masing-masing brand yang ingini, dan kemudian kalau tertarik bisa mengkontak nomor yang ada di sana dan bisa berdiskusi langsung dengan franchise sales kita. I see. Berarti bukan cuma jualan ke end customer pakai digital marketing, cuma
Sekarang jualan franchise pun lu juga pakai digital marketing ya? Ya, ada landing page-nya dan semua tuh brandnya. Itu sudah mau selesai sih. Tapi selain itu sekarang banyaknya juga melalui yang ada sekarang ini adalah di Instagram dari masing-masing brand kita itu ada Linktree, di mana kalau Linktree itu diklik, ya kan bisa langsung nyambung ke franchise salesnya, bisa tanya jawab di sana. Don, sepengetahuan lu sekarang di dunia digital ada nggak sih yang ngumpulin semua franchise jadi satu tempat supaya orang kalau mau nyari franchise tinggal masuk ke situ kayak expo digital gitu? Ada. Jadi beberapa kali nih terakhir ada beberapa event yang dilakukan online. Barusan bulan Desember lalu ada kalau nggak salah. Itu kayak franchise expo tapi online. Oke, Don, misalkan ya. Kenapa? ISB tertarik nih. Boleh nih ISB sebenarnya. Boleh juga tuh ISB. I think it's a good idea. Nggak tahu whether I should say here or not. It's a good idea karena ISB jangkau begitu banyak pengguna kan ya. Orang belanja kan ya. Mungkin bagaimana caranya supaya itu bisa diintegrasikan dengan penjualan brand masing-masing mitra. Mungkin berupa revenue sharing atau dan lain-lain gitu. Kayak umpamanya customer atau ini bisa jadi titik poinnya untuk orang pembelian franchise. Boleh sih, we can work something out with something like that. Ya, maybe lah. Nanti kita bisa ngobrol lebih jauh soal itu. Anyway, tuh. Nah, sekarang let's say gue udah pilih nih franchise. Terus gue orang awam, gue belum pernah beli franchise apapun. Kalau gue mau pilih satu franchise yang bagus ya, Don, lu bisa kasih gue tips nggak sih? Kriteria apa yang biasanya gue mesti perhatiin sih sebelum gue benar-benar gue ambil satu franchise? Iya, pertama kita harus lihat dulu company di belakangnya itu sudah berpengalaman nggak di bidang produk yang ingin kita franchisein atau secara generalnya F&B, ya kan? Kedua, company tersebut sudah punya tim yang bisa support nggak? Ya kan, apakah dia hanya cuma jualan franchise aja, setelah itu gue ditinggal nih, ya kan? Nah itu problemnya. Ketiga, kita harus coba produknya sendiri, ya kan? Enak apa enggak, cocok apa enggak, ya kan? Nah kalau memang tidak sampai banyak yang jual kemitraan sekarang bahkan nggak coba produk dia beli kan? Kalau merasa bahwa produk-produk grup ini sudah cukup rata-rata bikinnya enak-enak, ya itu boleh lah ambil resiko sedikit di situ, ya kan? Tapi kalau menurut saya harus coba produknya dulu. Itu ketiga. Keempat adalah hitung-hitungannya yang diproyeksikan untuk masuk akal apa enggak, ya kan? Ada beberapa teman-teman saya tuh yang ngambil franchise dari luar negeri, ya kan, brand dari luar negeri, dikasih hitung-hitungannya menurut saya yang ada di industri itu nggak sustainable angka segitu. Nah jangan terbuai dengan hitung-hitungan yang luar biasa yang menurut saya tidak sustainable, ya kan? Contoh nggak sustainable itu artinya apa? Ada brand-brand yang mungkin saat ini karena lagi hype, dia rame, dia proyeksi per harinya itu jualan bisa sampai 700-800 cup atau 1000 cup mungkin, 1000 packs, ya kan? Oke, itu sekarang 1, 2, 3 bulan nggak apa-apa. Tapi apakah itu sustainable nggak? Bisnis F&B kan bisnis jangka panjang ya. Kita beli kemitraan aja, beli franchise itu biasanya umurnya kalau nggak sampai 3 tahun, 5 tahun, ya kan? Apakah ini sustainable over 3 years atau 5 years? Nggak, ya kan? Karena apalagi bisnis yang di mall, operational cost-nya tinggi, ya kan? Kalau dikasih proyeksi yang kayak 700, 600, 500 cup bahkan, itu menurut saya nggak sustainable. Jadi harus dilihat ulang, hitung-hitungannya itu sustainable apa enggak, gitu. Nah, jadi itu yang menurut saya penting. Terus selain itu, lihat market itu sudah saturated nggak? Sudah banyak apa pemainnya di situ sehingga jontos-jontosan. Ya kan, kalau marketnya udah banyak, ya seperti kalau kita kayak beli saham lah di capital market. Kalau harga udah terlanjur naik, ya kan? Kalau kita belinya telat, titiknya udah mau balik turun, koreksi, ya kan? Ya kita belinya salah posisi, salah harga, gitu. Nah, oleh karena itu penting gitu. Lebih baik ambil sedikit resiko awal-awal kalau rasa produknya enak, brandnya bagus, timnya bagus, grupnya di belakang yang support juga bagus, ada influencernya juga yang bagus, ya kan, bisa bantu mempopulerkan sebuah produk. Ambil awal-awal, menurut saya karena awal-awal tuh biasanya harga masih murah, akhir-akhir, tengah-tengah sampai akhir, karena sudah semakin populer harga semakin naik. Tapi justru kalau harga semakin naik itu biasanya resikonya lebih tinggi karena sudah saturated ya, sudah banyak ya gitu. Iya, make sense sih. Apalagi kalau gua ambil franchise tuh gua lihat udah ratusan yang ngambil ya.
Ya, itu udah jadi bukti ya. Betul, betul. Oke. Don, last question Don. Soal kondisi sekarang, COVID. Kan semua serba ketat, cuma celana gue yang tambah longgar nih, bukan tambah ketat sih. Kurusan kayaknya bro ya. Iya, jadi urusan nih. Sebenarnya sejak kita pertama kali PSBB ya, yang pas di akhir first quarter 2020 ya, sampai sekarang kita udah recover ke kondisi normal berapa persen sih Don? Susah ngomong ya, naik turun ya. Kalau Iya, kita bisnis banyak di mall ya naik turun ya, mall buka, ya kan, lebih ini ya naik, balik, sudah mulai balik. Tutup lagi, sekarang kayak PSBB lagi, turun lagi, drop lagi. Jadi kita live day by day ya. Kalau di bisnis kami sih, paling baliknya sekitar 50% lah, belum 100%, 40-50% baru balik. Kita masih operating at half potential sebenarnya ya. Half potensial yang normal dulu 2019 ya. Atau bahkan 2018 lah. Not bad sih Don, soalnya gua sempat ngobrol juga sama beberapa FMI juga, ada yang baru balik 40%, ada yang udah berhasil 60, 70 ya average. Ya, sangat bergantung sih. Kalau mall-mall yang memang sebelum COVID itu dia strongnya di delivery, cepat baliknya karena delivery kan ya. Tapi kalau brand-brand yang sudah established dan establishnya di banyak walking traffic, itu lama baliknya. lebih lambat baliknya. Sangat bergantung. Nunggu orang lewat ya. Don, kalau lu lihat Don ya, dari prediksi lu aja deh, sampai akhir tahun deh, kita bisa recover nggak sih Don? Harapannya sih mengatakan mudah-mudahan bisa recover, ya kan? Tapi apakah realnya bisa recover apa enggak? Menurut saya itu mesti menjadi tanda tanya ya. Mesti tanda tanya karena faktor-faktor pendukungnya ada, contohnya vaksin, ya kan? Tapi faktor-faktor non pendukungnya, pertanyaannya apa? Ya mudah-mudahan vaksin itu bisa memang perform seperti yang diharapkan, ya kan? Kedua adalah apakah market itu sudah mulai daya belinya sudah mulai pulih, ya kan? Itu yang masih tanda tanya juga ya. Ada beberapa sektor, tapi menurut saya makanan-makanan yang mass market, yang makanan sehari-hari, comfort food, ya kan, yang sudah menjadi kebiasaan, menurut saya itu akan lebih cepat pulih ya. Menurut saya akan lebih cepat pulih. Makanan yang menengah ke atas, yang menurut saya menengah ke atas, yang mungkin agak butuh waktu untuk pulih. Tapi kalau makanan yang atas, yang level atas, begitu PSBB dibuka, peraturan dilonggarkan, itu cukup cepat pulih sih harusnya. Karena kelas atas tidak terganggu ya. Kayak contoh lah, liburan gitu, travel industry. Saya waktu ke Bali, daerah Legian yang menengah bawah itu kosong. Ya kan? Tapi daerah Canggu, Seminyak yang menengah atas, ramenya minta ampun. Ya efek ya. Iya. Jadi itu yang bisa lihat. Menurut saya makanan juga seperti itu ya. Kalau fine dining, restoran-restoran kelas atas, ya kan yang tiket size-nya gede, menurut saya cepat pulih, ya kan. Tapi kalau yang menengah atas ya nggak tahu itu cepat pulih apa enggak, tanda tanya. Tapi kalau menengah bawah, kelas bawah, karena itu makan sehari-hari, dengan sudah mulai masuk kantor orang, ya kan, yang habit ya, kayak orang tempat makan siang lah istilahnya. Kalau kantor udah mulai pulih ya seharusnya makan siang udah mulai kembali lagi seharusnya market makan siang itu. Iya. Kalau gue sih cukup optimis sih Don. Soalnya sekarang tanpa vaksin pun kan rata-rata udah balik ke 50%. Ya hopefully lah vaksin bisa dorong dikit ke 70-80 kan udah lumayan Don ya, udah muter ya. Mudah-mudahan. Kita semua berharap seperti itu. Oke. Don, I think it's a wrap. Thank you banget Don waktunya. Jadi Sama-sama. guys, demikian topik kita hari ini. Please like, subscribe, dan kalau mau tinggalkan komen kalau ada pertanyaan atau ada ide tentang apa yang mau dibahas berikutnya, silakan aja. So, keep it simple, keep it practical. Ciao.